Shalom, hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat. Salam sehat. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan. Renungan hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 34, 35, dan 36. Dan pasal 34 ayat renungan kita terambil di pasal 34 ini, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita hari ini ialah berkat Tuhan bagi umat pilihannya. Tuhan perintahkan Musa untuk tahu kepada bangsa Israel untuk mereka mengadakan satu perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Untuk mereka akan menikmati janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan genapkan bagi umatnya. Tuhan telah memberikan batas-batasnya. Apa yang Tuhan tetapkan bukan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendaknya. Kehendak Allah itu berdaulat di atas umatnya. Sehingga di dalam pasal ini apa yang menjadi remah hari ini? Pertama, yang menjadi remah dalam pasal tersebut, dalam Bilangan 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, ayat 13 hingga ayat yang ke-29. Allah rindu kita menyadari batas-batas dalam berkat yang Allah berikan buat kita sebagai umatnya. Allah rindu agar kita menyadari batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Batasan-batasan di dalam berkat bagi kita sebagai umatnya. Setiap suku Israel mendapatkan bagian dari tanah Kanaan. Bahkan dibagikan secara adil kepada keluarga yang terkecil sekalipun. Tujuan adalah setiap orang dapat menikmati berkat. Allah tetap memberikan batasan-batasan wilayah yang tidak boleh mereka lewati. Setiap berkat dari tanah Kanaan, mereka tetap tidak boleh serakah dan secara tamak mengini bagian tanah saudara mereka, atau bukan mengini tanah yang bukan dijanjikan dari Tuhan untuk menjadi milik mereka. Kita pun seringkali mengalami situasi yang mana kita lupa diri akan apa yang menjadi bagian kita. Saat berada dalam kelimpahan berkat, seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan.
Entah berkat itu berupa uang, entah berkat itu berupa kelar, berupa skill, berupa apa saja, seringkali kita lupa untuk mengelola secara benar, secara baik. Seringkali kita ada di dalam satu ketamakan, seringkali kita menyeleweng, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita lupa diri bahwa sesungguhnya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semua punya Tuhan. Hanya Tuhan pinjamkan kepada kita, percayakan kepada kita untuk kita dapat mengelola semua berkat-berkat Tuhan itu secara benar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Allah inginkan bagi bangsa Israel. Bahkan Allah inginkan bagi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadilah pengelola yang benar atas berkat Tuhan yang diberikan buat kita semua. Rema yang kedua dari Fatsal pembacaan kita hari ini, Allah rindu kita menjaga kekudusan atas berkat Tuhan bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Sekalipun Allah ingin kasih-Nya menyediakan berkat yang melimpah atas umat-Nya, tetapi tidak semata-mata Allah melepaskan semuanya. Allah tetap menentang setiap perbuatan dosa dilakukan atas negeri ini. Bilangan 35 ayat 33. Allah tidak menginginkan perbuatan dosa. Dibiarkan begitu saja di dalam negeri yang diberikan kepada umat-Nya. Sadarilah bahwa hidup kita bukan semata-mata milik kita sepenuhnya. Allah meminta kepada kita umat, kepada kita untuk menjaga kekudusan. Karena itu yang menjadi perbedaan antara umat Allah dan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Imamat 20 ayat 26. Tuhan memang memberikan kita berkat, tapi kita tidak punya hak di atas berkat itu. Untuk kita harus perhatikan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, itu sesuai dengan kehendaknya, itu sesuai dengan janjinya. Dan berkat Tuhan itu bagi umatnya bukan karena keinginan manusia. Tuhan tidak pernah memberikan berkat menurut keinginan manusia, tapi Tuhan memberi berkat pada umatnya sesuai dengan batasan-batasannya, sesuai dengan kehendaknya. Bukan keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Sehingga berkat yang diperoleh oleh umatnya, marilah kita dapat gunakan itu, mengelola berkat Tuhan itu secara benar, secara baik. Maka dengan demikian nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, sehingga Tuhan tetap memelihara, melindungi, dan semakin mengurapi kita dan memberkati kita dengan berkat-berkat ilahi, bahkan berkat-berkat jasmani, sehingga hidup ini dapat memuliakan nama-Nya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.